30 bidang bintang, dan cincin penyimpanan. Hadiah yang murah hati ini sangat bermanfaat bagi kekuatan agama manapun. Dengan hal-hal ini, itu sudah cukup untuk menyelamatkan setidaknya 10.000 tahun pembangunan di kuil Dewa Cahaya. Terutama bidang 30 bintang yang disampaikan oleh Ares, Dewa Perang, akan membutuhkan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk ditaklukkan, apalagi menyebarkan ciptaan iman. Jika janji Ares, Dewa Perang, diketahui oleh agama lain, mereka akan cemburu dan tidak bisa tidur di malam hari. Tubuh Sai Lao dipenuhi keringat dingin, mulutnya terbuka, dan dia tidak tahu bagaimana harus merespon. Di depan hadiah yang begitu murah hati, dia bahkan tidak tahu penampilan seperti apa yang harus dia buat, reaksi seperti apa. Ares, Dewa Perang, terlalu mewah untuk melakukan tembakan. Setelah Dewa Perang Ares selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan sedikit malu. Tolong juga maafkan aku atas pikiran kasarku sebelumnya. Saya masih skeptis dengan hati kuil Cahaya Lord. Memang benar bahwa pola saya tidak cukup. Mohon maafkan saya, Lord Brighteus. Jika ada kesempatan, saya ingin meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Feng. Setelah mengatakan ini, Ares, Dewa Perang, menatap Sai Lao dengan penuh harap. Kiamat saat ini bukanlah tujuan utama dari perjalanan ini. Ide sebenarnya dari Ares, God of War, adalah untuk mencapai hubungan kerjasama dengan Qin Yichen. Sekarang Aula Suci Zan telah menderita kerugian besar karena serangan biasa dari organisasi Jubah Hitam. Ini adalah kerugian terberat dalam puluhan ribu tahun. Bahkan penaklukan bidang bintang gagal, dan tidak ada kerugian seperti itu. Jika God of War Ares tidak memberikan respon apapun, dia hanya akan melemparkan wajahnya sendiri ke tanah. Martabat God of War tidak memungkinkan dia untuk membiarkan masalah ini pergi dengan mudah. Alasan utama perjalanan ke kuil Dewa Cahaya ini adalah karena Qin Yichen mengenakan jubah hitam. Sederhananya, di antara orang-orang yang diketahui oleh Dewa Perang Ares, hanya Qin Yichen yang tahu detail pria berjubah hitam itu, dan hanya dia yang tahu di mana pria berjubah hitam itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Ares, Dewa Perang, untuk melawan pria berjubah hitam itu, jadi dia sangat menghargainya. Awalnya hanya berniat untuk sopan santun dengan para penganut Temple of Light, tapi setelah mengetahui bahwa Temple of Light memiliki kerugian besar, sangat tidak nyaman di hati saya. Pria berjubah hitam ini tidak hanya menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan kuil suci, tetapi juga membuatnya membayar harga untuk kuil Dewa Cahaya di bawah naungannya. Dengan dua hal ini digabungkan, Ares, Dewa Perang, tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Semakin Anda memikirkannya, Dewa Perang Ares tidak tahan. Tolong juga Zuo Hufa sama untuk membantu saya ingin bertemu Kozuhiro. Sai Lao akhirnya dibangunkan oleh Dewa Perang Ares dari kengerian dan kebingungan. Tuan Guangzhou tidak tahu di mana sekarang, hanya kemampuan orang percaya yang dapat dihubungkan. Ares, Dewa Perang, mengerutkan kening. Percaya? Apakah itu yang kamu sebutkan kemarin? Siapa yang bisa menghubungi orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya kapan saja? Karena ada orang seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk menemui Yang Mulia Feng. Saya juga meminta wali yang tepat untuk membantu mempersiapkan. Setelah masalah ini, saya bersedia menjanjikan keuntungan kepada Anda. Wajah Dewa Perang Ares sangat serius. Kali ini dia benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan darahnya. Dia harus tahu di mana pria berjubah hitam itu bersembunyi, dan kemudian dia akan meratakan mereka. Sai Lao tampak tak berdaya. Tuan Huizan, beginilah keadaannya. Karena Tuan Guangzhou memasuki kamp pria berjubah hitam, kami tidak tahu apakah Tuan Guangzhou aman. Apalagi apakah pihak lain memiliki sarana untuk mendeteksi kontak kami. Atas permintaan Lord Guangzhou, kami hanya menghubungi Lord Guangzhou sekali setiap pagi. Baru saja, Lord Guangzhou telah menghubunginya. Jika Anda ingin menghubungi Lord Guangzhou lagi, Anda harus menunggu setidaknya sampai besok pagi. Mohon maafkan Lord Guangzhou. Kami tidak ingin Lord Guangzhou mengalami kecelakaan. God of War Ares mengambil keputusan setelah terdiam beberapa saat. Yah, aku akan menunggu di sini saja. Sai Lao tiba-tiba panik. Bagaimana ini bekerja? Apakah Anda seorang dewa perang yang bermartabat? Ketika saatnya tiba, bagaimana saya bisa membuat kuil Cahaya Lord terlihat seperti kehilangan besar? Apakah Anda ingin memberitahu orang-orang percaya di bawah hidung Dewa Perang bahwa Anda sekarang terluka dan tidak dapat muncul di kuil Dewa Cahaya? Jika Dewa Perang Ares menemukan petunjuk masalah ini, hadiah di tangannya akan sedikit panas. Sai Lao gelisah seperti semut di panci panas. Tuan Perang, kamu tidak boleh melakukan ini. Mengapa tidak? Tidak, Lord of War, Anda adalah Dewa Perang. Di kuil kecil Lord of Light kami, saya khawatir reputasi Anda akan melemah. Dewa Perang Ares terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Judul, bisakah kamu membantuku yang tak terkalahkan? Setelah berbicara, Ares, Dewa Perang, dengan sadar berjalan ke ruang tamu kuil Cahaya. Dia masih ingat bahwa ketika dia datang terakhir kali, Qin Yichen secara pribadi memperkenalkannya ke tempat para tamu tinggal. Ares, Dewa Perang,
sangat jelas tentang posisinya, dan bahkan telah menurunkan reputasi Dewa Perang. Ini hanya kemenangan, hanya untuk bergabung dengan Qin Yichen untuk benar-benar menghancurkan pria berjubah hitam. Untuk tujuan ini, dia dapat membayar berapapun harganya. Satu-satunya cara untuk menghapus penghinaan pada tubuh adalah darah musuh, kematian musuh. Daripada mengandalkan sedikit kata-kata sepele, apalagi yang disebut reputasi. Sai Lao tampak tak berdaya dan hanya bisa mengatur seseorang untuk mengiring Dewa Perang Ares untuk beristirahat. Dia diam-diam menghubungi anggota kuil cahaya. Untuk sementara waktu, banyak orang percaya Lord of Light meninggalkan kuil. Mereka semua adalah orang percaya yang mati. Setelah semua ini diselesaikan, Sai Lao tampak pingsan, duduk di kursinya, mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Semua ini tampak seperti kebetulan, tetapi dalam hati Sai Lao, sebuah tebakan berani lahir. Mungkinkah semua ini ada dalam perhitungan Lord Guangzhou? Kesan Yesaya tentang Qin Yichen adalah bahwa setiap kali dia muncul, itu sangat penting. Terutama ketika dia pertama kali muncul, dia membantu mereka memecahkan ancaman para pengikut Dewa Darah. Beberapa tembakan kemudian, semuanya pada saat-saat kritis. Terlalu kebetulan untuk memblokir Gilgamesh dan menghentikan Ares, Dewa Perang, terutama terakhir kali dia pergi ke aula pertempuran. Bayangkan, selama 3 tahun penuh, kapan meninggalkan bea cukai itu buruk. Tetapi ketika Aula Suci Perang akan menghadapi bahaya, dia membawa beberapa orang ke Aula Suci Perang, menemukan petunjuknya, dan berpartisipasi dalam pertempuran yang bukan milik mereka. Jika semua ini hanya kebetulan, itu akan terlalu mengada-ada. Satu-satunya spekulasi yang dapat meyakinkan Sai Lao hanyalah satu, yaitu, Lord Guangzhou telah memperkirakannya, dan dia telah meramalkan pertempuran lebih awal. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan mengapa waktu kemunculan Lord Guangzhou begitu kebetulan. Saat tebakan di benaknya meningkat, sebuah ide berani muncul di benak Sai Lao. Mungkinkah kemampuan Lord Guangzhou adalah melihat melalui sungai waktu yang panjang?